Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi di kelas 5, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran ke-6. Coba perhatikan gambar berikut ini. Di sana ada gambar kaki yang lebam karena keseleo. Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurang siapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot. Keseleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dalam kegiatan apa saja, misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi keseleo adalah cedera otot, adalah sepak bola. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi keseleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diporsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, sebelum melakukan olahraga lainnya harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot kita dalam keadaan siap. Macam-macam gerak otot. Di sini ada gambar gerakan membengkokkan, gerakan meluruskan, gerakan mendekatkan sumbu tubuh, gerakan menjauhkan, gerak memutar lengan, gerak menekuk ke bawah. Banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia, namun terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu, sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Yang kedua, melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda, sedikitnya mengkonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. 5. Mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. 6. Meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Ini ada bacaan tentang Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Mari kita baca. Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini Aderai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Aderai hanya memiliki berat badan 25 kg. Bahkan hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm, berat badan Aderai hanya 55 kg. Dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya, dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis, namun Aderai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis, hingga pada akhirnya dia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet binaraga. Prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan, mulai dari lingkup kecil hingga besar, mulai dari lokal, nasional, hingga internasional. Hingga akhirnya Aderai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan. Masalah prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Dari berbagai kejuaraan yang diikutinya selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satunya kemenangannya di Mosklemania World, kejuaraan dunia binaraga.
kelas berat ringan. Dari situlah kemudian membawa Aderai menuju ke kejuaraan multi-event Asia Tenggara atau SEA Games pada tahun 1997. Pada kejuaraan tersebut, Aderai pun mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia. Bahkan setelah itu masih banyak piala dan medali yang dia raih dari berbagai kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Berkat prestasi-prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Dari sebelumnya yang sepi peminat hingga akhirnya olahraga binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia baik oleh pria maupun wanita. Setelah pensiun, sebagai atlet pun Aderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Dia membuka beberapa pusat latihan dan kebugaran di beberapa daerah. Selain itu, Aderai juga menjual suplemen dan melakukan pelatihan sertifikasi untuk para profesional di bidang fitness. Ada juga aktif mengampanyekan hidup sehat melalui fitness dengan menerbitkan buku dan majalah serta menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara. Kita tentukan ide pokok dari setiap paragraf. Paragraf pertama, ide pokoknya Aderai adalah binaragawan yang sangat terkenal di Indonesia bahkan di dunia. Paragraf kedua, waktu kecil Aderai memiliki tubuh kurus. Paragraf ketiga, Aderai memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Paragraf keempat, ide pokoknya prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Paragraf kelima, ide pokoknya prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Dan paragraf keenam, ide pokoknya berkat prestasi-prestasinya Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Pada paragraf 7, ide pokoknya setelah pensiun sebagai atlet pun Aderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Lanjut ke gambar cover. Mengingat lagi unsur-unsur cover, yang pertama terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Keempat, terdapat identitas penerbit. Kelima, menyertakan gambar yang menarik. Keenam, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Dan ragam desain pada cover. Yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Yang kedua, desain penuh warna dan gambar. Sekian penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.